Ivi sudah bisakah? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Nah, saya lanjut dulu. Nah, proses pengimobilisasian suatu biomolekul pada transducer itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, tapi ada beberapa cara yang umum digunakan. Nah, antara lain yang ini ada 5 metode yang saya sebutkan di sana. Nah, itu ada absorpsi, ada mikroenkapsulasi, kemudian kita punya entrapment, cross-linking, dan covalent bonding, ikatan kovalen. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu sekilas itu apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ini. Nah, metode yang absorpsi ini mudah dilakukan, tetapi hasilnya seringkali kurang bagus. Nah, juga seringkali timbul noise di sinyal hasilnya itu karena ikatannya kurang kuat. Biasanya kan ini hanya mengandalkan gaya van der Waals akan antar materi kalau yang ini. Jadi relatif mudah untuk dilakukan, tetapi hasilnya kurang bagus, ya. Biosensor itu mengandalkan pada ikatan kimia yang kuat. Tapi kalau kita melakukan imobilisasi dengan model absorpsi itu seringkali hasilnya kurang bagus karena teknik imobilisasi yang model ini itu hanya memanfaatkan gaya van der Waals antar materi saja. Gitu. Nah, kemudian yang mikroenkapsulasi itu menggunakan sebuah membran semi permeabel untuk merangkap biomolekul pada permukaan sensor. Membran yang sering digunakan itu antara lain PVC, polikarbonat, teflon. Nah, teknik imobilisasi ini cukup stabil terhadap perubahan suhu, pH, maupun komposisi kimia. Nah, kemudian teknik imobilisasi yang berikutnya itu adalah entrapment. Pada proses imobilisasi dengan metode entrapment, itu prosesnya dilakukan dengan menyelubungi biomolekul dengan membran yang hanya bisa melewatkan katakanlah analit, tapi tidak melewatkan biomolekul. Jadi membran yang digunakan di sini adalah membran yang bersifat semi permeabel. Bukan sembarang membran. Nah, ini gambarannya ya, kira-kira contohnya gitu. Untuk proses imobilisasi secara entrapment. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cross-linking. Nah, kalau pada teknik imobilisasi yang cross-linking ini, biomolekulnya ditempelkan
pada suatu matriks padat atau material lain, seperti misalkan gel dengan menggunakan ikatan kimia. Nah, tapi ini kalau kita melakukan imobilisasi dengan teknik ini tuh harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati itu bisa menyebabkan enzimnya rusak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah covalent bonding, ikatan kovalen. Teknik imobilisasi covalent bonding itu seringkali digunakan untuk mendapatkan imobilisasi yang bertahan lama. Tapi seringkali ini bermasalah pada reversibilitas. Jadi kadang karena ini bagus, ini kuat, imobilisasinya tahan lama, cuman kadang saking kuatnya itu kita kalau mau pakai kembali itu kita agak kesulitan gitu kan. Kita biasanya kalau biosensor itu kita berharap ini bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi diimobilisasi, kemudian kita reaksikan, setelah selesai reaksi kita cuci, kita bersihkan semuanya, dan kita pakai kembali. Tapi kadang kalau ikatan yang terbentuk pada proses imobilisasinya terlalu kuat, nah itu ya agak menyulitkan juga ketika kita harus mengulangi prosesnya. Nah, sebenarnya dari berbagai proses berbagai metode imobilisasi yang bisa dilakukan, kalau ditanya mana yang paling bagus, Bu? Nah, saya nggak bisa jawab karena nggak ada satupun metode imobilisasi yang paling baik jika dibandingkan antara satu dengan yang lain. Kembali lagi kepada kebutuhan kita. Setiap cara, setiap teknik itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya kadang kita memang di awal harus coba-coba dulu mana kira-kira yang paling pas kalau katakanlah kebutuhan kita semacam ini gitu. Bisa jadi yang absorpsi tadi itu oke untuk digunakan ketika kita tidak membutuhkan ikatan yang terlalu kuat. Tapi ketika kita butuh imobilisasi yang tahan lama, jelas kita nggak mungkin bisa pakai model yang absorpsi fisik tadi. Tuh. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke jenis-jenis biosensor ya. Secara umum biosensor itu bisa kita bagi jadi dua, yaitu berdasarkan jenis komponen biologis dan berdasarkan jenis transducer yang digunakan. Nah, berdasarkan jenis komponen biologis yang digunakan, itu ada 4 macam biosensor secara umum, yakni biosensor enzim, kemudian biosensor antibodi, itu yang umumnya dikenal juga dengan nama imunosensor. Nah, kemudian kita punya biosensor asam nukleat, ini menggunakan DNA atau RNA, dan kemudian kita punya satu lagi, biosensor reseptor spesifik. Sementara berdasarkan jenis transducer yang digunakan, itu ada 4 juga yang umum digunakan, yaitu biosensor elektrokimia, biosensor optik, kemudian biosensor piezoelektrik, dan biosensor termal. Nah, pada biosensor elektrokimia itu dia memanfaatkan reaksi elektrokimia yang terjadi antara
analit dan bioreseptor. Nah, kemudian itu dideteksi oleh transducer. Nah, perubahan elektrokimia yang terjadi itu diolah menjadi bentuk sinyal yang bisa kita analisis lebih lanjut. Nah, itu yang termasuk di biosensor elektrokimia antara lain potentiometrik, konduktometrik, dan voltametrik. Nah, sedangkan yang biosensor optik itu ya berdasarkan ini peristiwa-peristiwa yang terjadi, di mana itu kalau ada reaksi antara analit dan bioreseptor itu bisa macam-macam reaksinya, antara lain absorpsi, fluorescence, berpendar, itu luminescence, dan lain-lain. Nah, ketika terjadi hal-hal semacam itu, itulah yang akan ditangkap oleh transducer optik kita dan diolah menjadi sinyal. Nah, kalau yang piezoelektrik itu prinsip dasarnya adalah perubahan frekuensi. Jadi biosensor piezoelektrik itu menggunakan transducer dari material yang bersifat piezoelektrik, yang mana material ini sangat sensitif terhadap getaran. Nah, materialnya sendiri dia bergetar pada frekuensi alami tertentu, yang mana sebentar ya, saya ada telepon sebentar. Ya, maaf, tadi masih ada telepon barusan, sorry. Saya lanjut dulu sampai di mana tadi, piezoelektrik ya. Oke, jadi saya lanjutkan cerita tentang piezoelektriknya. Jadi biosensor piezoelektrik itu menggunakan transducer dari materi yang bersifat piezoelektrik, yang mana materi ini punya frekuensi getaran alami. Jadi dalam kondisi normal pun dia sudah bergetar dengan frekuensi tertentu. Nah, kemudian ketika ada reaksi antara
analit dan bioreseptor, berarti akan ada perubahan massa. Nah, ketika ada perubahan massa, maka frekuensi getaran transducer kita ini akan berubah. Jadi, Anda bisa bayangkan kalau suatu benda dia sudah bergetar gitu, nah kemudian ada kejatuhan sesuatu di atasnya, nah otomatis frekuensi getarannya akan berubah. Nah, perubahan frekuensi getaran inilah yang kemudian dideteksi dan diproses lebih lanjut menjadi sinyal elektronik. Itu yang biosensor piezoelektrik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biosensor thermal. Ini menggunakan, jadi pada prinsipnya biosensor thermal itu mendeteksi perubahan suhu yang terjadi ketika ada reaksi antara analit dan bioreseptor. Tuh. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, saya lanjut dulu sebentar. Nah, biosensor itu adalah suatu sensor yang sangat spesial. Kenapa? Karena dia memanfaatkan makhluk hidup untuk menjadi bagian dari sensornya. Nah, sehingga sebagai suatu sensor yang memanfaatkan keunggulan makhluk hidup, biosensor ini punya keistimewaan yang tidak bisa dilakukan oleh sensor biasa. Biasanya sensor-sensor yang umum digunakan itu hanya menggunakan prinsip fisika. Tapi beda dengan biosensor. Nah, katakanlah biosensor gula darah. Biosensor gula darah itu memanfaatkan enzim untuk mendeteksi kadar glukosa darah. Kita bisa mendeteksi keberadaan bakteri pada makanan dengan menggunakan imunosensor. Dengan menggunakan bakteri, kita bisa mendeteksi keberadaan polutan di sungai. Nah, kemudian dengan menggunakan electronic nose, biosensor e-nose itu kita bisa mendeteksi keberadaan suatu bom, katakanlah begitu. Nah, biosensor itu saat ini sudah diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang, ya. Katakanlah kesehatan, pertahanan, medis, sama yang tadi, kemudian lingkungan, makanan, gitu. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan aplikasi biosensor di bidang medis yang Anda tahu akhir-akhir ini? Deteksi COVID-19. Menggunakan apa, Matthew? Apa itu PCR kalau atau lupa saya lupa nama biosensornya. Pernah? Saya lupa nama biosensornya. Nah, kita ya sehubungan dengan pandemi COVID ini sebenarnya ada aplikasi biosensor yang juga digunakan untuk membantu mendeteksi keberadaan
penyakit COVID ini tadi, COVID-19 ini tadi. Nah, yang sering Anda dengar pastinya teknik deteksi menggunakan PCR, itu kan? Nah, tes swab dan lain-lain itu semua butuh PCR. Butuh peralatan yang mahal, canggih, dan ahli. Orang yang ahli untuk melakukan analisisnya. Nah, tapi kemudian kalau Anda perhatikan berita, beberapa peneliti dari UGM mengembangkan teknik deteksi COVID-19 menggunakan peralatan yang relatif lebih sederhana dan konon katanya lebih murah serta lebih mudah dilakukan. Pernah dengar Genos? Kalau Anda pernah dengar teknik deteksi COVID-19 menggunakan Genos, itu adalah salah satu contoh aplikasi biosensor. Yang ceritanya untuk melakukan tes ini relatif mudah. Jadi Anda akan diberi suatu kantong kursus gitu, nanti Anda diminta mengembuskan nafas ke dalam kantong itu. Nah, itu kemudian dideteksi. Dari hembusan nafas itu akan dideteksi apakah Anda terjangkit COVID atau tidak. Nah, itu adalah aplikasi biosensor. Di bidang medis. Nah, kemudian perkembangan biosensor ini sangat pesat. Cuman ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ketika kita mencoba mengembangkan suatu biosensor. Ya. Kenapa? Nah, kalau kita mau membuat suatu biosensor, maka biosensor itu harus punya kecepatan deteksi yang tinggi dan mudah digunakan. Orang mengembangkan biosensor itu dengan tujuan supaya bisa mendeteksi sesuatu secara cepat, mudah. Dia juga harus portable supaya gampang dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa melakukan tes yang kita inginkan itu kasarannya kapanpun, dimanapun. Tidak butuh ruang yang kursus. Sensitivitasnya harus tinggi. Selain sensitivitasnya tinggi, dia juga harus akurat dan presisi. Nah, kemudian yang terakhir ini juga salah satu pertimbangan ketika seseorang mencoba mengembangkan suatu biosensor. Biosensor itu harus bisa diproduksi secara massal dengan biaya yang relatif murah. Nah, kemudian ketika digunakan, itu juga sebaiknya biosensor ini dalam penggunaannya tidak bersifat invasif atau merusak. Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu biosensor. Nah, kalau Anda pernah tes gula darah, itu juga menggunakan prinsip biosensor. Gampang banget kan, tinggal ada yang biasanya sih kalau yang detail itu kita diambil darahnya, tapi ada yang instan itu tinggal ditusuk gitu di jari. Nah, kemudian darahnya diambil setetes, 2 tetes, nah dioleskan di kertas kursus, nah itu sudah langsung terdeteksi berapa gula darah Anda saat itu. Itu juga salah satu prinsip
biosensor. Alat tes kehamilan yang banyak dijual di pasaran itu juga menggunakan prinsip biosensor. Nah, kalau Anda berhasil membuat biosensor yang memenuhi kriteria semacam itu, pasti peminatnya banyak. Genus yang belakangan ini dikembangkan oleh tim peneliti dari UGM itu juga banyak peminatnya. Karena tesnya, kenapa? Karena tesnya bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Bayangkan kalau harus di swab itu sakit. Terus biayanya lumayan mahal. Katanya yang Genus ini nggak mahal. Terus tinggal menghembuskan nafas gitu. Kan nggak pakai acara sakit-sakit di ambil cairan tertentu gitu pakai model swab itu. Nah, kemudian juga hasilnya bisa segera diketahui. Katanya dalam waktu sekitar 3 menitan itu hasilnya bisa diketahui. Bandingkan dengan yang model swab. Terus biaya untuk pembuatan Genus itu juga nggak semahal kalau kita beli PCR gitu. Makanya kemudian orang berlomba-lomba untuk mengembangkan yang lain selain Genus. Kira-kira semacam itu untuk biosensor. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu Feni. Iya. Saya mau tanya Bu, kan transducer itu berdasarkan transducer, biosensor itu kan ada 4 ya Bu, yang elektrochemical, optical, piezoelektrik, sama thermal, benar? Itu pemilihannya itu apakah berdasarkan molekulnya atau bagaimananya Bu? Berarti itu juga didasarkan pada molekulnya juga kan? Iya. Jadi semua pada bentar ya, saya sambil masang charger ini. Maafkan. Jadi ketika kita membuat suatu biosensor, kan kita harus memutuskan dulu. Ini biosensor ini mau kita gunakan untuk apa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan kita, itu kita bisa mulai memikirkan kira-kira kita akan menggunakan biosensor yang mana. Apa yang kira-kira paling cocok dengan kebutuhan kita. Nah, taunya dari mana? Ya, tentunya kita harus cari literatur yang bisa mendukung. Kira-kira kalau saya kepingin mendeteksi X gitu. Nah, yang saya butuhkan apa? Biosensor model apa? Teknik deteksi macam apa yang sesuai? Nanti baru bisa diputuskan kita mau pakai model yang mana gitu untuk melakukan pendeteksiannya. Oh ya Bu, ya terus saya mau tanya Bu, yang perkara tahap imobilisasi itu kan ada 5 metode toh Bu, imobilisasi. Nah, saya mau tanyanya bedanya sebenarnya mikroenkapsulasi entrapment itu apa Bu? Kan sama-sama pakai membran semipermeable. Yang mana mikroenkapsulasi sama entrapment.
Yang mikroenkapsulasi sama entrapment itu mirip, cuman ya itu nanti tergantung apa namanya yang mau kita tangkap itu yang mana, karena kan modelnya beda. Nah, kalau apa namanya, kalau pada mikroenkapsulasi tadi itu kan saya bilang dia ya sama-sama pakai membran semi permeable. Nah, tadi mana kemarin? Ini. Yang mikroenkapsulasi itu dia relatif stabil terhadap perubahan suhu, pH, dan lain-lain itu. Nah, kemudian dia merangkap si biomaterialnya, dan kita bisa membuatnya tetap apa ya, ada terikat dengan si transducer ini tadi. Nah, tapi kalau yang pada proses apa tadi satunya itu entrapment, nah itu biomolekulnya diselubungi. Nah, tapi seringkali dibarengi dengan proses lain, katakanlah elektropolimerisasi. Jadi nanti setelah dia tertangkap oleh si membran kita, itu dia masih dikungkung lagi, dibungkus lagi sama elektropolimer. Jadi kayak semacam apa ya ngomongnya. Nah, lapisannya lebih tebal gitulah. Itu kira-kira, Matthew. Kalau yang mikroenkapsulasi bisa saya katakan selubungnya itu gampangnya selubungnya hanya satu lapis. Nah, kalau yang satunya itu bisa kita katakan selubungnya itu dua lapis karena setelah dia ditangkap oleh si membran semi permeable tadi, membran khususnya itu tadi. Nah, selama proses penangkapan itu ada proses lain yang terjadi sehingga molekul yang terperangkap ini dilapis kembali. Ada lapisan penyelubungnya lagi. Jadi double lapisan itu. Kira-kira seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Nanti video saya upload di ULS ya. Video materi akan saya upload di ULS. Silakan dilihat-lihat, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, untuk minggu depan sebetulnya saya tidak berencana mengadakan Zoom, tapi jika memang Anda ingin ada Zoom untuk penjelasan materi, itu ya silakan kontak saya gitu, karena untuk minggu depan dan seterusnya link Zoom itu akan diberikan oleh dosen, bukan lagi menggunakan link yang ini gitu. Kira-kira seperti itu. Ya oke Bu.
Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oh, Bu, kan kalau tantangannya biosensor itu kan salah satunya adalah produksi secara massal. Ya benar itu. Biasanya tuh relatif itu biasanya produksi berapa banyak kalau biosensor yang sempurna itu? Ya harapannya kan kita bisa produksi sebanyak mungkin ya. Jadi gini, ketika orang mengembangkan biosensor itu harapannya bisa diproduksi massal. Kenapa? Karena biosensor itu dibuat untuk mempermudah pendeteksian sesuatu. Jadi kalau kita mau bikin biosensor, kita harus memikirkan gimana caranya kita membuat suatu perangkat deteksi yang bisa digunakan oleh banyak orang. Katakanlah orang awam gitu, dengan mudah. Jadi perangkat yang kita kembangkan ini harus bisa digunakan untuk mendeteksi sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi dalam prinsip pendeteksiannya itu mudah dilakukan dan tidak butuh keterampilan khusus. Nah, katakanlah gini, untuk kondisi sekarang, ketika kita mau mendeteksi suatu penyakit, katakanlah kanker, itu kan tekniknya tidak mudah. Orang harus melakukan katakanlah biopsi atau di tes darah. Nah, kemudian menunggu dulu hasil dari lab itu kayak apa. Kalau katakanlah biopsi itu kan diambil cairan atau apapun itu dari benjolan yang ada biasanya. Nah, kemudian dibawa ke lab, nanti nunggu beberapa hari dulu baru muncul hasilnya. Harapannya suatu saat nanti ada alat pendeteksi kanker yang lebih mudah digunakan. Akan sangat menyenangkan kalau misalkan kita bisa mendeteksi, misalkan gini, saya kena kanker ini, kena kanker X atau enggak ya. Itu misalkan dengan katakanlah, ya itu tadi yang model, kamu tahu kalau tes gula darah itu ditusuk di ujung jari, kemudian diteteskan di kertas khusus itu, nah ditunggu beberapa saat nanti keluar hasilnya. Nah, yang ingin dikembangkan itu model-model yang seperti itu. Jadi, misalkan saya mau tahu, saya ini ada bibit diabetes apa enggak gitu. Nah, katakanlah dengan satu perangkat deteksi yang kecil gitu, kayak sticknya es krim, itu entah nanti dicelupkan ke urin atau itu misalkan ditetesin setetes dua tetes darah, ternyata bisa terdeteksi. Oh iya, ini ternyata ada potensi untuk diabetes. Nah, misalkan gitu. Kalau kayak alat tes kehamilan aja itu kan sering diiklankan gitu ya. Nah itu cukup dicelupkan di urin, terus nanti ditunggu muncul satu garis apa dua garis. Nah kalau dua garis berarti positif, nah, satu garis negatif. Nah itu biosensor. Nah kalau kayak gitu itu kan tidak butuh keahlian khusus untuk membaca hasilnya. Orang yang tidak kuliah pun itu bisa ngerti dari dua garis yang muncul itu. Nah, itu mudah banget. Hal-hal semacam itulah yang ingin dibuat ketika kita mengembangkan biosensor. Nah, yang alat tes kehamilan itu cukup celup, tunggu beberapa saat,
hasilnya keluar dan bisa langsung dibaca, dipahami. Harganya murah, sekitar saya lupa 5.000 ada nggak ya? Kayaknya 10.000 deh, itu sudah ada. Saya lupa. Nah, dengan harga segitu itu kan terjangkau banget gitu. Nah, sehingga itu bisa dibuat terus dijual di mana-mana, orang bisa pakai. Nah, itu yang ingin dibuat ketika kita ingin mengembangkan suatu biosensor. Jadi untuk menjawab pertanyaan berapa banyak produksi massalnya, Bu? Ya, sebanyak mungkin. Dan ketika dijual itu semurah mungkin, orang bisa beli. Kira-kira seperti itu, Matthew. Semoga cukup menjawab pertanyaan. Iya, Bu. Apa? Ya, Bu. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kita bisa akhiri pertemuan hari ini ya. Nah, kemudian besok tolong dicek di WLS-nya. Kalau saya lupa belum mengupload video materi, tolong saya diingatkan ya. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.